Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk tema ketiga, makanan sehat. Dan rangkuman daripada subtema kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, bisa kita lihat ya di halaman depan ini, di layar ini, ada dua kelompok makanan. Ada yang berlatar belakang warna ungu dan berlatar belakang warna hijau. Ya, yang ungu ini ada soda, ada burger, ada hotdog, ada pizza, ada ayam keras, ada french fries. Yang sebelah kanannya sini ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Mana ya yang termasuk makanan sehat? Iya, yang sebelah kanan. Yuk kita langsung masuk membahas pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Yuk. Tujuan belajar kita hari ini yang pertama, kita akan belajar menghargai nilai-nilai dari keberagaman. Lalu mengidentifikasi bentuk iklan serta menjelaskan penyakit pencernaan pada manusia. Dan juga kita akan menelaah kegiatan ekonomi di pasar. Dan terakhir, mengidentifikasi tarian dan properti tariannya. Kita masuk aja yuk tentang menghargai keragamannya. Ini ada sebuah slogan ya daripada iklan media cetak. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Terus ada gambar-gambar warganya lagi bekerja sama atau bergotong royong membuat pos kamling. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, tadi ya kita sudah melihat contoh media iklan cetak untuk mempromosikan daripada hidup rukun. Ya nih, sebelumnya nih ya. Hidup rukun cermin budaya bangsa. Nah, sementara apa sih media daripada si iklan itu? Nih, ada dua media iklan. Yang pertama cetak dan yang kedua adalah elektronik. Untuk yang cetak itu bisa berupa majalah, koran, poster, reklame. Dan yang elektronik, TV, radio, dan internet. Nah, kayak contoh nih ya, media cetak, media iklan daripada cetaknya nih. Ada lagi poster diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Bagaimana tanda-tanda diare? Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer, dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan juga perut kembung. Cegahlah diare dengan minum air yang sudah matang. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Contoh daripada poster. Nah, poster ini termasuk sama iklan nggak sih? Iya ya, ini termasuk iklan juga nih, iklan masyarakat untuk mencegah diare, mengedukasi apa itu diare, terus tanda-tandanya bagaimana, serta cara pencegahannya gimana. Kalau ini termasuk iklan, coba kamu bisa nggak sebutin unsur iklannya? Ada judul iklan, ada kalimatnya, ada gambarnya. Oke deh, bagus ya. Lanjut. Apa sih isi dari poster tersebut? Isinya adalah tentang diare. Nah, selain diare ada beberapa gangguan sistem pencernaan. Dan gangguan sistem pencernaan itu ada beberapa sebab nih, contohnya nih ya, yang dibuat dengan peta pikiran. Penyebab gangguan sistem pencernaan. Ada yang bilang tuh makan tidak teratur, menunda makan, ketika makan jadi terlalu kenyang.
kurang konsumsi makanan yang mengandung serat, tidak mengunyah makanan dengan baik, kurang olahraga sama makanannya kotor yang menyebabkan aduh nih kayak gini nih diare kan nggak mau ya kena diare ya. Secara umum penyebab diare antara lain karena infeksi virus. Virusnya itu namanya rotavirus. Adalah penyebab diare yang pada anak yang paling sering. Ternyata diare itu nggak cuma karena virus, bisa juga karena infeksi bakteri dan parasit yang masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ada juga penyebab diare, intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Ada juga alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Ada nih beberapa obatan yang menyebabkan diare. Itu. Terus juga penyebab diare bisa juga karena penyakit usus ya. Dan juga ada lagi gangguan usus fungsional, stres. Jadi jangan stres-stres ya biar nggak diare. Nah, apalagi kalau misalnya di pasar ya. Di pasar banyak jajanan, makanan gitu kan. Kalau kita nggak teliti, ada laler hingga di sebuah makanan, terus kita beli, terus kita makan kan, itu juga bisa menyebabkan sakit perut ya, diare juga ya. Iya, jangan sampai ya. Sebenarnya di pasar itu selain ada makanan jadi, ada juga makanan-makanan, bahan-bahan makanan yang biasanya ibu atau eh, orang tua kalian beli buat masak di rumah. Ada kegiatan ekonomi di sana, ada kegiatan sosial juga ya di pasar. Ya, kegiatan ekonomi di pasar. Pedagang menjadi distributor dari para petani yang merupakan produsen. Sedangkan yang membelinya adalah konsumen, yaitu misalnya orang tua kita atau kita. Mari kita hargai para pelaku ekonomi dengan membeli secukupnya. Jangan membeli berlebihan atau panic buying ya. Nah, keragaman yang ada di pasar tentunya juga terlihat juga gitu, terlihat juga di kehidupan di Indonesia. Nggak cuma di pasar yang beragam, tapi di Indonesia juga beragam dan memiliki tarian-tarian khas masing-masing daerah. Contohnya tarian yang Pak Guru tampilkan nih di sini. Ada tarian kancet papatai, yaitu tarian perang dari Kalimantan Timur. Properti tariannya adalah mandau yang seperti pedang tameng dan aksesoris kepala. Selain itu, tari kancet papatai ada beberapa tarian yang memiliki properti yang digunakan untuk memperjelas karakter penari itu properti tarinya. Seperti tari baksa kembang. Ya baksa kembang yaitu menggunakan properti rangkaian bunga, bogam, dan selendang. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.